Akibatnya pengusaha atau perusahaan yang tadinya harusnya bisa bertahan, karena cuma 1 bulan, 2 bulan dia merasakan dampaknya, tapi ternyata lebih dari itu dia, artinya lebih 3 bulan, itu nggak akan sanggup, nggak ada perusahaan nanti akan sanggup menggaji orang, karena produksinya misalnya atau katakanlah kegiatannya tidak jalan selama 3 bulan. Kita hitung saja, Maret sudah 1 bulan, tinggal April. Kalau April juga tidak selesai, ini akan banyak bertumbangan lagi. Paling terdampak karena katakanlah bisnis event atau IO ya, event organizer, terus catering, mungkin ya yang hal-hal seperti itu pasti akan sangat terdampak gitu. Yang kedua, yang jelas itu pariwisata. Tempat-tempat pariwisata yang mengundang keramaian orang itu kan pasti juga ditutup ya, tidak dibolehkan. Yang ketiga, hotel. Ya, hotel juga sangat terpukul Ini hari efek ini. dominonya juga ya Bang ya dari si Ya, pariwisata. jadi dari situ ya artinya, nah dari pariwisata akibatnya ke hotel. Orang jadi takut menginap, jangan-jangan waktu kemarin ada Oh orang iya, yang ini terkena bekas. corona nginap di Jangan-jangan. hotel itu juga, bekas itu. Nah itu kan hal-hal yang seperti itu Kabarnya Bang, sangat hotel-hotel memukul. sudah mulai mau PHK nih Bang. Menjelang Lebaran lagi Ya, Bang. Itu aduh gimana ya iya. rasanya tuh ya Bang? Nah makanya itulah tadi, masing-masing perusahaan itu sebenarnya punya ketahanan ya. Hmm. Ketahanan yang minimum yang dipunyai oleh perusahaan-perusahaan itu biasanya 1 bulan. Hmm. Artinya kalau untuk 1 bulan mereka bisa bertahan. Jadi kalau misalnya kasus ini katakanlah mulai merebaknya Maret, ya, katakanlah pertengahan Maret itu sudah menunjukkan krisis, artinya kalau ini tidak ditanganin sampai pertengahan April, ya, Hmm. ini akan banyak yang kolaps perusahaan. Karena perusahaan itu akan bertahannya cuma sampai katakanlah pertengahan April gitu, Nih Bang, kebanyakan gitu. ini menarik nih Nah, Bang ya. itu Ini yang kan Bang bilang nih kebanyakan daya tahannya 1 bulan lah minimum. Dan kalau yang usaha yang bagus tadi 3 bulan ya Bang ya. ya. Bakal banyak orang nggak dapat THR dong Bang. Ya, sekarang kan berpikir lagi balik begini, ya kan, kalau pemerintah itu cepat melakukan keputusan untuk menyelesaikan masalah corona ini, ya sebelum Lebaran katakanlah gitu ya, mungkin ini ada opsi, ya, opsinya pengusaha itu tidak mem-PHK Hmm. karyawan, tapi karyawan tidak bisa menuntut THR karena pemerintah nanti akan misalnya memberikan semacam keputusan ya bahwa kalau misalnya perusahaan itu katakanlah bisa tetap survive ya sampai katakanlah melalui masa lebarannya, itu perusahaan itu ibaratnya dikasih apa ya semacam eh, Keringanan, relaksasi. keringanan lah, relaksasi atau apapun namanya, insentif atau apa, keringanan bahwa mereka itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk memberikan THR asalkan ini karyawan tidak di PHK. Dan saya kira karyawan juga akan memilih seperti itu juga, lebih baik dia tidak di PHK daripada dapat THR tapi habis itu PHK gitu. Kan nggak ada gunanya juga. Bahkan mungkin PHK-nya sebelum Lebaran supaya Pilihan sulit ya tidak Bang dapat ini. juga THR. Nah, ini makanya jadi lebih bagus win-win solutionnya mungkin bagi pengusaha tidak memberikan THR tapi pekerjanya tetap tidak di PHK. Bagi pekerja juga lebih baik dia tetap bekerja daripada urusan THR. Kenapa? Sekarang bisa jadi dia juga tidak mudik, juga tidak belanja. Biasa THR ini kan dipakai untuk belanja segala Tuh, macam. pulang Itu tidak kampung. bisa terjadi juga. Kalau memang karena masalah corona ini belum selesai, ya mau belanja kemana gitu kan? Hmm. Hmm. Mau jalan-jalan kemana katakanlah gitu, mau rekreasi juga Kan nggak nggak boleh juga bisa. Bang Jadi berkumpul rame-rame ya banyak makanya, orang jadi gitu. kan tidak begitu juga bermasalah kalau tidak dapat THR bagi bagi apa, bahkan sekarang anak sekolah juga libur gitu kan. Iya, Ya iya. mungkin nanti pemerintah juga kasih insentif supaya sekolah-sekolah itu tidak boleh lagi memungut katakanlah 1 bulan, 2 bulan untuk uang sekolahnya atau uang masuknya gitu kan. Ini menarik Hal-hal yang Bang. seperti Nanti itu bagaimana kalau sekolah diminta seperti itu dia menggaji karyawan-karyawan, guru-gurunya lah gitu Bang. ya. Ya itu tadi, semua usaha, jenis usaha pasti ada ketahanan. Ketahanan usaha itu biasanya minimum adalah untuk 1 bulan dia insya Allah sanggup bertahan. Ya, tapi
Kalau lewat 3 bulan itu akan banyak tumbang. Nah, makanya pemerintah itu janganlah mengambil keputusan itu terlalu lambat. Berlarut-larut. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau dia terlambat, ambil keputusannya terlambat, akibatnya pengusaha atau perusahaan yang tadinya harusnya bisa bertahan, karena cuma 1 bulan, 2 bulan dia merasakan dampaknya, tapi ternyata lebih dari itu dia, artinya lebih 3 bulan, itu nggak akan sanggup. Nggak ada perusahaan nanti akan sanggup menggaji orang, karena produksinya misalnya, atau katakanlah kegiatannya tidak jalan selama 3 bulan. Kita hitung saja, Maret sudah 1 bulan. Tinggal April. Kalau April juga tidak selesai, ini akan banyak bertumbangan lagi gitu. Nah, nanti kalau Mei juga tidak selesai, mungkin tinggal 25% saja yang bisa bertahan gitu. Artinya yang lain ya benar-benar susah bangkit lagi. Nah, ini jangan sampai keputusan ini terlalu terlambat diambil gitu. Ya.